Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, jumpa kembali bersama kami di Edu Pesantren. Oke, langsung saja. Video kali ini kita akan belajar mengenai terkib i'rab awamil al-Jurjani. Nah, pembahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai pembagian yang ke-12, yaitu fiil-fiil yang dinamakan af'alul madhi wa dzammi. Oke, langsung saja ya. Kita bahas atau kita uraikan lafadznya satu persatu. Yang pertama, kita akan masuk pada lafadz an-naw. Nah, an-naw di sini ia adalah termasuk kalimah isim. Kok bisa tahu ini kalimah isim? Apa tandanya? Yaitu ada tanda al. Al ini menunjukkan bahwa ia kalimah isim. Nah, ada kalimah isim terletak di awal, maka ia berkedudukan sebagai mubtada. Kedudukannya mubtada. Terus apa i'rabnya? Nah, i'rab dari mubtada. Mubtada itu harus di-i'rabi rafa. Nah, di sini lafadz an-naw ia di-i'rabi rafa dengan ditandai dhammah. Nah, mengapa kok ditandai dengan dhammah? Karena lafadz naw itu termasuk isim mufrad, dan isim mufrad ketika di-i'rabi rafa maka tandanya dhammah. Oke, cukup jelas ya. Sekarang lafadz selanjutnya yaitu pada lafadz ini artinya yang ke-12. Ingat ya, yang ada kata-kata yang, maka itu menunjukkan bahwa lafadz ini ya sebagai naat dari an-naw'u. Berhubung naatnya di sini berupa susunan adat murakkab, maka hukumnya mabni fathah. Lafadznya menjadi ats-tsaniyah asyarah. Mabni fathah ya. Nah, terus kemudian kita lanjut pada lafadz setelahnya. Lafadz af'al. Nah, kira-kira af'al ini kedudukannya menjadi apa? Nah, kita ulas lagi artinya. Pembagian yang ke-12 yaitu fiil-fiil. Nah, yaitu itu merupakan tanda bahwa kalimat af'al ini berkedudukan sebagai khobar. Nah, jika ia menjadi khobar, maka lafadz af'al harus di-i'rabi rafa. Kira-kira apa tanda rafanya? Kita lihat dulu fiil, berarti kata fiilnya itu lebih dari 1, 2. Nah, jika lebih dari 2 maka itu tergolong banyak. Di dalam nahwu itu disebut dengan jamak. Nah, kita lihat kira-kira jamaknya termasuk jamak taksir atau jamak muannats salim atau malah jamak mudzakkar salim. Nah, kita lihat di akhir. Kalau jamak taksir itu di akhir ada wawun nun. Ini tidak ada. Ya nun juga tidak ada, itu tanda jamak taksir. Terus kemudian apabila jamak muannats salim, maka ia diakhiri dengan alif ta. Ini juga tidak diakhiri dengan alif ta. Maka otomatis ini termasuk jamak taksir. Nah, jamak taksir, nah, ketika di-i'rabi rafa, maka tandanya adalah dhammah. Oke, saya ulang. Lafadz af'al ini ia kedudukannya sebagai khobar. Apa i'rabnya? I'rabnya adalah rafa dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Mengapa kok bisa ditandai dengan dhammah? Karena ia adalah jamak taksir. Selain ini, lafadz af'alu ini menjadi khobar, ia juga termasuk mudhof. Mudhof kepada siapa? Yaitu lafadz setelahnya al-madah. Nah, al-madah. Setelah mudhof pasti ada mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih itu harus di-i'rabi jar. Dan al-madahi di sini ia termasuk isim mufrad, maka tanda jarnya dengan kasroh. Jadi al-madahi. Oke ya. Oke, lafadz berikutnya yaitu pada lafadz nih. Nah, di sini ada 2 lafadz. Yang pertama wa. Wa ini menunjukkan bahwa ia huruf athof. Jika huruf athof, maka lafadz setelahnya ini adzam
kedudukannya sebagai ma'tuf. Nah, kemudian jika ia menjadi ma'tuf, apa i'rabnya? Maka i'rabnya ma'tuf itu mengikuti ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih terletak sebelum huruf ataf. Nah, kita lihat. Ini ma'tuf alaihnya. Nah, ma'tuf alaihnya di i'rabi jar, maka atofnya juga di i'rabi jar menjadi wadzammi. Nah, ini. Nah, ini mengapa ini jarnya dengan kasroh? Karena lafadz adzammi ini adalah isim mufrad yang ketika jar maka ditandai dengan kasroh. Nah, terus kemudian lafadz setelahnya nih, artinya merafakkan. Merafakkan itu termasuk bentuk kata kerja, maka ia termasuk kalimah fi'il. Nah, kemudian fi'ilnya kira-kira fi'il apa? Nah, kita lihat di sini diawali oleh huruf ta. Ta ini menunjukkan huruf mudharaah. Huruf mudharaah berarti masuk pada fi'il mudhari. Ini jelas fi'il mudhari. Nah, terus kira-kira fi'il mudhari ini di-i'rabi apa? Kita lihat, adakah amil nasab atau amil jazm yang memasuki fi'il mudhari tersebut? Tidak ada. Maka fi'il mudhari'nya di-i'rabi nasab. Nah, berhubung ini fi'il mudhari sahih akhir, maka tanda nasabnya dengan dhammah menjadi tarfa'uni ya, tandanya dhammah ini di akhir. Nah, kemudian jika ada fi'il, pasti ia membutuhkan fa'il. Nah, kira-kira fa'ilnya mana? Nah, di sini fa'ilnya itu berupa fa'il dhamir, berupa fa'il kata ganti. Nah, dhamir apa yang sebagai fa'ilnya? Yaitu dhamir hiya. Fa'ilnya berupa dhamir hiya. Kok bisa hiya? Mengapa? Kita lihat tak di sini kan ia menunjukkan mu'anas, maka fa'ilnya juga harus mu'anas, makanya hiya. Oke, cukup jelas ya. Sekarang kita lanjut pada lafaz setelahnya. Nah, lafaz setelahnya ini kan ini ada fi'il, terus fa'ilnya berupa kata ganti, dan fi'il, fa'il, kemudian pasti membutuhkan objek. Apa yang dikenai pekerjaan? Nah, yang dikenai pekerjaan itu adalah lafaz nih, al-ism. Nah, ini kan ia sebagai objek, dan objek itu bisa kita sebut dengan maf'ul. Nah, ini kedudukannya, lafadz ini kedudukannya sebagai maf'ul, dan maf'ul itu harus di-i'rabi nasab. Maka ini ditandai nasab dengan fathah menjadi al-isma. Kenapa kok fathah? Karena al-isma ini adalah isim mufrad. Oke. Terus kemudian lafadz setelahnya ada al-jins. Nah, sebentar, ini harokat akhir nanti ya. Nah, lafadz al-jins. Nah, al-jins ini adalah sifat. Sifat dari siapa? Sifat dari al-isma, atau bisa kita sebut dengan na'at. Nah, na'at itu i'rabnya mengikuti man'ut. Berhubung al-isma itu di-i'rabi nasab, maka al-jins juga di-i'rabi nasab. Nah, tanda nasabnya dengan apa? Nah, kita lihat di sini al-jins ini adalah isim mufrad. Maka ketika nasab ia ditandai dengan fathah menjadi al-jinsa. Oke. Nah, kita lanjut pada lafaz setelahnya. Al-mu'arraf. Al-mu'arraf. Nah, ini sebagai apa? Nah, ini adalah na'at yang kedua atau sifat yang kedua. Ini sifat pertama, ini sifat yang kedua, na'at. Na'at ya, sifat bisa kita ganti dengan kata na'at, itu sama saja. Nah, terus al-mu'arraf ini na'atnya kepada siapa? Nah, sama dengan al-jinsah, ia na'at kepada al-isma. Al-mu'arraf juga na'at ikut kepada al-isma, maka tandanya ia harus di-i'rabi nasab. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan fathah menjadi al-mu'arrafah. Jelas ya? Setelah itu kita lanjut pada lafadz nih. Nah, bil alif di sini ada dua lafadz. Yang pertama bi, ba ini adalah ba tanda ia huruf jar. Nah, ketika ada huruf jar, maka ia bisa beramal, yaitu
mengejarkan kalimah isim. Dan berhubung di sini lafaz setelahnya adalah kalimah isim, maka kalimah isim ini harus di-i'rabi jar. Nah, kira-kira tanda jarnya dengan apa? Nah, kita lihat di sini al-alif ini adalah isim mufrad yang munsharif, maka tanda jarnya dengan kasroh menjadi bil alifi. Ini ya, jarnya apa i'rabnya? I'rabnya adalah jar karena dijarkan oleh huruf jar ini. Terus apa tandanya? Tandanya adalah ini kasroh. Terus mengapa ditandai ini? Karena al-alif termasuk isim mufrad, al-alifi. Oke, setelah ini kita lanjut pada lafaz yang setelahnya. Lafaz setelahnya nih. Ini juga sama, ada dua lafaz, wa dan alam. Wa huruf athof sama seperti ini ya. Huruf athof, lafaz setelahnya menjadi ma'tuf. Nah, kira-kira ma'tufnya ikut kepada ma'tuf alaih siapa? Nah, lafaz sebelumnya dilihat. Nah, ini lafaz sebelumnya adalah bil alif. Bil al-alifi di-i'rabi jar, maka alam juga di-i'rabi jar menjadi alami. Nah, kedudukannya ia sebagai ma'tuf. Apa i'rabnya? I'rabnya adalah jar sama dengan al-alifi. Terus apa tandanya? Tandanya adalah kasroh. Mengapa demikian? Karena alami ini termasuk isim mufrad. Oke. Ini cukup jelas ya. Sekarang kita lanjut pada lafaz setelahnya. Wal makhsus. Ini juga sama. Ada dua lafaz. Yang pertama wa huruf athof dan al makhsus. Berarti wa huruf athof lafaz setelahnya menjadi ma'tuf. Nah, ma'tuf itu ia i'rabnya mengikuti lafaz sebelumnya. Nah, lafaz sebelumnya. Nah, untuk al-makhsus ini ia ma'tufnya bukan kepada alami, melainkan kepada al-mu'arraf. Nah, ma'tuf alaihnya ini. Ini ma'tuf alaih. Ma'tuf alaih di-i'rabi nasab, maka al-makhsus ma'tufnya juga di-i'rabi nasab. Ditandai nasab dengan apa? Yaitu dengan fathah karena ia termasuk isim mufrad. Oke, sekarang lafaz selanjutnya bil madah. Nah, kira-kira apa? Al madah. Nah, sama dengan yang ini ya. Ini ada huruf jar bi. Kalau ini al madah kan ini isim mufrad. Jatuh setelah huruf jar, maka ia harus di-i'rabi jar. Dan ditandai dengan apa? Yaitu ditandai dengan kasroh karena ia termasuk isim mufrad ya, al-madahi. Kemudian lafaz setelahnya ada wadzami. Maaf, ya langsung saja ya. Wadzami. Nah, ada wa dan adzam. Adzam ini sebagai ma'tuf. Ma'tuf kepada siapa? I'rabnya ikut kepada ma'tuf alaih lafaz sebelumnya yaitu al-madhi. Al-madhi di-i'rabi jar, maka adzami juga di-i'rabi jar, ditandai jar dengan kasroh sebab ia isim mufrad. Saya akhiri sampai di sini video kita kali ini. Semoga keterangan tadi bisa bermanfaat bagi sobat edu semua. Terima kasih atas waktunya dan jangan lupa subscribe, like, dan share video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.